على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Alhamdulillah para saudara semua, untuk season kali ini karena ada permintaan dari salah satu penyimak Joka Mengaji untuk membahas tentang 5 pendapat dari makna al-jamaah dari kitab Al-I'tisam. Oleh karena itu di season kali ini kita akan mengkaji makna al-jamaah dari kitab Al-I'tisam karya dari Imam Asy-Syatibi. Dalam keilmuan yang dijuluki Imam Asy-Syatibi itu ada dua orang, namun mereka hidup di zaman yang berbeda. Imam Asy-Syatibi yang pertama, Imam Asy-Syatibi dikenal karena ahli di bidang qiraat. Dulu awal-awal kita mengkaji qiraatus sab'ah, itu yang dikaji adalah qiraatnya dari Imam Asy-Syatibi. Dia memiliki qiraatus sab'ah, nama aslinya adalah Abdul Qasim bin Firruh Asy-Syatibi. Sedangkan yang Asy-Syatibi yang kedua, Imam Asy-Syatibi yang kedua, yaitu kitab karyanya salah satunya itu kitab Al-I'tisam. Di samping kitab Al-I'tisam, beliau juga menulis tentang kitab tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan hukum syariat Islam. Nah, untuk kali ini kita akan mengkaji khusus bab makna al-jamaah dari kitab Al-I'tisam. Langsung kitabnya kita kaji. Pengertian al-jamaah, 5 pengertian itu apakah salah satunya memperkuat pemahaman Islam jamaah? Maka kita kaji langsung, kita buka kitabnya langsung. Untuk Al-I'tisam yang ini, Imam Asy-Syatibi yang ini, Imam Asy-Syatibi ini namanya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi. Kita buka kitabnya halaman 169, nomor babnya 1107. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhtalafan nasu fi makna al-jamaah. Manusia berselisih pendapat tentang makna al-jamaah. Al-muradati fi hadhil ahadis ala 5 aqwal. Makna al-jamaah yang diperselisihkan adalah yang dimaksud dalam beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Maka ada 5 pendapat tentang makna al-jamaah ini. Ahaduha, pendapat yang pertama, annaha as-sawatul a'dham min ahlil Islam. Yang pendapat yang pertama adalah yang dimaksud al-jamaah adalah as-sawatul a'dham, yakni mayoritas besar dari kaum muslimin. Wa huwa alladhi yadullu alaihi kalam Abi Ghalib ana sawatul a'dham huwa ana sawatul a'dham humun najun minal firaq fama kanu alaihi min amri dinihim fahuwal haqqu wa man khalafahum mata mitatan jahiliyah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh ucapannya dari Abi Ghalib, kalam Abi Ghalib. Dia mengatakan sesungguhnya sawatul a'dham adalah orang-orang yang selamat dari perpecahan, dari firqah-firqah, dari sekte-sekte yang menyimpang. Fama kanu alaihi min amri dinihim fahuwal haqqu. Maka apa yang mereka pegang dalam urusan agama mereka itulah kebenaran. Artinya sawatul a'dham itu adalah orang-orang yang sepakat dalam masalah urusan agama. Ketika mereka menetapi urusan agama ini, maka mereka telah menetapi kebenaran. Dan siapapun yang menyelisih mereka,
wa man khalafahum mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang menyelisih sawadul a'dham maka matinya keadaan mati jahiliyah. Sawa'un khalafahum fi syai'in minasyari'ah aw fi imamihim wa sultanihim fahuwa mukhalifun lil haqq. Baik penyelisihannya itu dalam urusan syariat maupun urusan imam dan pemerintahannya, maka ia telah menyelisihi kebenaran. Ini masalah sawadul a'dham. Kita baca dulu sampai selesai. Wa miman qala bihadza Abu Mas'ud Al-Ansari wa Ibnu Mas'ud faruwiya annahu lamma qutila Utsman su'ila Abu Mas'ud Al-Ansari anil fitnah. Dan di antara para sahabat yang berpendapat demikian, artinya sawadul a'dham itu termasuk al-jamaah, adalah Abu Mas'ud Al-Ansari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan bahwa ketika Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, Abu Mas'ud Al-Ansari ditanya tentang fitnah. Farwiya annahu lama qutila Utsman su'ila Abu Mas'ud Al-Ansari anil fitnah. Abu Mas'ud ditanya tentang fitnah, kekacauan saat itu. Faqala alaika bil jamaah fa inna Allah lam yakun liyajma'a umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah. Kemudian ketika Utsman sebagai khalifah saat itu terbunuh, maka Abu Mas'ud menjelaskan, hendaklah engkau berpegang teguh kepada jamaah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad dalam kesesatan. Ya, tetap bersabar. Wasbir hatta tastarih au yustaraha min fajir. Bersabarlah sampai engkau beristirahat, artinya sampai mati, atau orang jahat itu yang membunuh Utsman itu diistirahatkan sampai mati. Artinya tetap harus bersabar, tetap berkumpul bersama kaum muslimin, bersama sawadul a'dham. Qala iyyaka wal furqah fa innal furqah hiya dhalalah. Beliau juga memberikan nasihat, waspadalah, takutlah terhadap perpecahan, firqah-firqah, karena sesungguhnya perpecahan itu adalah kesesatan. Nah, kalimat iyyaka wal furqah ini adalah wasiat dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sering dilupakan. Beliau memberikan nasihat iyyaka wal furqah, iyyaka wal furqah. Artinya jangan sampai ketika Utsman terbunuh, jangan sampai ngeblok sana sini. Tetap bersatu. Bersatu dengan kaum muslimin, dengan sawadul a'dham. Ia menegaskan dengan sangat tegas bahwa setiap perpecahan, setiap firqah perpecahan itu akan membentuk kesesatan. Dan satu-satunya jalan selamat yaitu dengan luzumul jamaah, tetap bersama jamaah muslimin. Wa qala Ibnu Mas'ud, "Alaikum bisami wa ta'ah, fa innaha hablullah alladzi amara bih." Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hendaklah kalian mendengarkan dan taat kepada pemimpin ketika Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian pemimpin sementara itu siapa? Taatilah, karena sesungguhnya ketaatan itu adalah tali Allah, hablullah, yang dia perintahkan untuk dipegang. Fa innaha hablullahi alladzi amara bihi. Menurut Abdullah bin Mas'ud, ketaatan dan kebersamaan adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah dengan bersama-sama, bersatu bersama-sama, dan jangan bercerai-berai. Maka meninggalkan jamaah berarti meninggalkan talinya Allah, meninggalkan kebersamaan umat Islam, sawadul a'dham, itu berarti meninggalkan hablullah, talinya Allah. Thumma qabada yadahu wa qala innal ladzi takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud yang terkenal juga ini.
Kemudian dia juga mengatakan dengan menggenggam tangannya, dia mengatakan, sesungguhnya apa yang kalian benci dalam kebersamaan dalam jamaah ini itu jauh lebih baik daripada kalian sukai saat dalam perpecahan. Apapun yang kalian jumpai di dalam jamaah, meskipun sesuatu yang kalian benci, itu masih lebih baik daripada kalian kalian sukai di dalam perpecahan. Seperti firqah, meskipun diberikan apa yang kalian mau, sesuatu yang kalian senangi, tapi tinggal di firqah, perpecahan, itu jelek, lebih jelek. Nah, ini dalam jamaah mungkin ada hal yang berat bagi jiwa, aturan, disiplin, perintah dari penguasa, dari imam, atau pemerintahannya itu, ulil amrinya itu, tapi semua itu lebih baik daripada nikmat di dalam perpecahan, karena jamaah itu menjaga agama, sedangkan firqah, perpecahan itu membuka pintu fitnah. Wa anil Husain qila lahu Abu Bakar khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ay walladzi la ilaha illahu ma kana Allahu liyajma'a umat Muhammadin ala dhalalah. Kemudian Husain bin Ali pernah ditanya, ada orang yang bertanya kepadanya, apakah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah pengganti dari Rasulullah, khalifah? Beliau menjawab, ya, demi zat yang tiada Tuhan selain dia, Allah tidak mungkin mengumpulkan umat Muhammad di atas kesesatan. Nah, ucapan Husain bin Ali ini radhiyallahu anhu digunakan oleh Imam Ash-Shatibi, penulis kitab ini, sebagai dalil bahwa ijma, kesepakatan umat itu tidak mungkin di atas kebatilan. Ketika kaum muslimin sudah bersepakat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, itu bukti bahwa kesepakatan umat adalah bukti dari kebenaran. Jadi dari awal al-jamaah di sini ditafsirkan bukan sekedar jumlah banyak, itu bukan, tetapi kesatuan di atas kebenaran yang dipimpin para ulama dan pemimpin yang sah. Abu Bakar juga disamai sebagai umara, dia juga sebagai ulama. Fa'ala hadzal qawli yadkhulu fil jama'ati mujtahidul ummah wa ulama'uha wa ahlu syariah al-amiluna biha. Berdasarkan ucapan ini, ya kan, yang termasuk dalam al-jamaah adalah para mujtahid umat, para ulama, para ahli syariat yang mengamalkan syariatnya, jadi tokoh-tokohnya. Nah, Imam Ash-Shatibi menetapkan bahwa yang menjadi inti jamaah adalah ulama mujtahid. Mereka bukan hanya tahu agama, tapi mereka juga menegakkan agama, mengamalkan agama. Jadi al-jamaah di sini bukan massa atau organisasi, itu bukan komunitas, itu bukan. Tapi jamaah di sini yang dimaksud itu Salawatul A'zam itu jamaah ilmu dan amal. Itu orang-orang yang menjaga agama dengan ilmu, juga dengan ketaatan. Wa man siwahum dakhiluna fi hukmihim li'annahum tabi'una lahum wa muqaddatuna bihim. Dan selain mereka, yakni para ulama, termasuk dalam hukum mereka, karena mereka mengikuti dan meneladani para ulama. Artinya orang-orang selain ulama, berarti orang-orang biasa, rakyah, itu juga dihukumi sebagai al-jamaah karena mereka mengikuti para ulama, meneladani para ulama. Jadi orang awam itu tetap termasuk bagian dari jamaah selama mengikuti ulama. Jadi status al-jamaah bukan milik individu, tapi manhaj itu? Metode atau jalan. Siapapun yang ikut di jalan itu, walaupun dia tidak alim, bukan ulama, mengikuti jalannya ulama, meskipun dia bukan ulama, tapi mengikuti metodenya ulama dalam mengamalkan Al-Quran, Sunnah, maka dia termasuk bagian dari jamaah. Sebaliknya yang menolak ulama, meskipun banyak, itu hukumnya keluar dari
jamaah. Fakullu man kharaja an jama'atihim fahum alladziina syadzu wa hum nuhbatu syaitan wa humul muftariqun. Maka setiap orang yang keluar dari jamaah mereka, jamaahnya Sawatul A'dham yang di dalamnya ada imam-imam mujtahid, para ahli ilmu, kemudian ahli usuluddin, pokok-pokok agama. Jadi kumpulan dari orang-orang yang memang punya kapasitas. Setiap orang yang keluar dari jamaahnya mereka, para ulama tadi, ialah orang-orang yang menyimpang menjadi jarahan setan dan termasuk golongan yang berpecah. Nuhbatus syaitan itu berarti apa ya? Makanannya setan, jarahannya setan. Artinya orang yang keluar dari jamaah ilmu, jamaahnya para ulama mujtahid tadi, Sawadul A'dham tadi, menjadi mangsa kesesatan dan hawa nafsu. Jadi mangsanya setan. Ini menunjukkan bahwa al-jamaah adalah perlindungan diri dari godaan setan. Karena jamaah berarti tunduk pada ilmu dan kebenaran, bukan tunduk pada hawa nafsu. Tidak. Wa yadkhulu fi haula'i jami'u ahlul bid'ah. Dan termasuk dalam golongan ini yang keluar dari jamaah, maksudnya menjadi jarahannya setan, menjadi santapannya setan, yaitu seluruh jami'u ahli bid'ah, seluruh ahli bid'ah. Li'annahum mukhalifuna liman taqaddama minal ammah lam yadkhulu fi sawatihim bihalin. Karena mereka itu menyelisihi orang-orang yang pelaku bid'ah itu. Kenapa dikatakan keluar dari al-jamaah? Karena mereka menyelisih generasi mukhalifuna liman taqaddama minal ummah, menyelisih generasi terdahulu dari umat ini, artinya dari umat Islam. Lam yadkhulu fi sawatihim bihalin, dan mereka tidak pernah memasuk dalam kategori Sawadul A'dham, umat yang besar ini enggak masuk, sedikit pun enggak masuk ahli bid'ah. Karena mereka menyelisihi orang-orang ulama-ulama terdahulu. Kalau kita mengkaji kitabnya Imam Asy-Syatibi yang ini, Al-I'tisam ini benar-benar membahas tentang bid'ah, ahli bid'ah itu. Benar-benar dikupas habis. Termasuk makna dari al-jamaah ini, beliau menyinggung ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu bukan bagian dari jamaah, keluar dari jamaah. Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa ahli bid'ah itu lawan dari jamaah. Mereka terputus dari jalur ilmu dan jalur sunnahnya para salaf terdahulu. Jadi Sawadul A'dham di sini berarti umat besar yang mengikuti manhaj salaf, salafus salih. Bukan jumlah mayoritas semata, tetapi arus ilmu dan amal yang lurus di situ yang diikuti. Itu Sawadul A'dham, kumpulan, bukan hanya mayoritas saja, tapi umat yang besar. Di dalamnya itu ada para ulama, ulama yang mengamalkan sunnah, ada macam-macam ulama sesuai dengan kapasitasnya. Mereka bersepakat dalam satu hal atau dalam satu syariat. Orang-orang awam mengikuti ulama itu menjadi satu. Ini namanya Sawadul A'dham. Itu berarti pembahasan yang pertama. Kan khamsa aqwal, ada 3, ada 5 pendapat. Yang pertama al-jamaah itu adalah Sawadul A'dham. Wasani, ini kelompok yang kedua. Wasani innaha jama'atu a'immatil ulama'i al-mujtahidin. Yang kedua, pendapat kedua adalah al-jamaah itu adalah kelompok para imam mujtahid saja. Dikhususkan imam mujtahid saja. Para imam mujtahid itu imam yang mempunyai hak untuk ijtihad. Dia mempunyai kapasitas. Dan hasilnya ini wajib diikuti. Karena kapasitasnya sebagai ulama yang diakui. Faman kharaja mimma alaihi ulama ul ummah mata-mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari apa yang dipegang oleh para ulamanya umat ini, maka dia mati sebagaimana matinya jahiliyah. Ini berarti menegaskan bahwa inti dari al-jamaah itu adalah para ulama Rabbaniin. Ulama mujtahid itu adalah ulama-ulama Rabbani, mengajarkan tarbiyah,
mengajarkan sunnah, mengamalkan sunnah. Setelah ulama-ulama Rabbani Ramut. Nah, berarti menentang ijma atau jalan mereka para ulama mujtahid, itu berarti memisahkan diri dari jamaah dan terkena ancaman hadis mata mitatan jahiliyah. Jadi jahiliyah di sini yang perlu kita garis bawahi itu bukan mati dalam keadaan kafir, tapi mati dalam keadaan tanpa imam atau tanpa ketaatan, seperti masa sebelum Islam. Li'anna jama'atul ulama ja'alahumullahu hujjatan 'alal 'alamin wa humul ma'niyuna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yajma'u ummati 'alal dhalalah. Karena jamaah para ulama itu telah dijadikan Allah sebagai hujjah atas manusia. Dan mereka itu yang dimaksud dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Jadi Allah menjadikan ulama, ini yang dibahas adalah ulama mujtahid, sebagai saksi dan penjaga kebenaran di muka bumi ini. Hadis ini adalah dalil ijma' menunjukkan bahwa kesepakatan para ulama itu adalah kebenaran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus diikuti ulama-ulama mujtahid. Wa dzalika anal 'amata 'anha ta'khudhu dinaha wa ilaiha tafza'u fin nawazil wa hiya tabaulaha. Sebab ini wa dzalika itu karena orang awam, dan demikian itu orang awam, anal amah, sesungguhnya orang awam, orang umat, orang awam itu mengambil agama mereka dari para ulama, dan kepada mereka lah semua urusan-urusan besar itu kembali. Nawazil itu urusan besar, urusan penting itu kembali, yang tidak ada dalam Quran hadis, cara penyelesaiannya juga tanya kepada ulama. Dan mereka orang-orang awam ini wahya tabaulaha, mengikuti para ulama. Umat awam itu tidak mempunyai hak untuk menafsirkan agama sendiri. Berarti dia wajib bertanya kepada siapa? Kepada para ulama. Harus merujuk kepada ulama. Maka selama mereka mengikuti ulama yang lurus, mereka dikatakan termasuk al-jamaah. Tapi jika mereka meninggalkan bimbingan ulama, mereka terjerumus dengan perpecahan. Makanya di dalam, kalau kita kaji lebih mendalam kitab Al-I'tisam ini, akan kita ketahui salah satu indikator dari firqah atau perpecahan, dia itu nanti akan menyampaikan ilmu tapi tidak sesuai dengan koridornya ulama, ilmunya ulama. Maka sering kita lihat teman-teman yang di dalam Islam Jamaah, teman-teman mubalengkot, jenengan itu lebih mengutamakan ilmu mangkul daripada metode yang diberikan oleh ulama. Terkadang seperti ini, ulama menyampaikan seperti ini, ya kan, dalam tafsirnya seperti ini, Ibnu Katsir seperti ini, Jalalain seperti ini, ada beberapa tafsir seperti ini. Tapi mangkulnya seperti ini, mangkulnya salah, tidak ada dasarnya. Sedangkan para ulama sudah ada dasarnya, metode belajarnya Al-Quran ada. Tapi, teman-teman Islam Jamaah tetap lebih mengambil ilmu mangkul yang jelas-jelas salah daripada penjelasan dari ulama. Ini yang bahaya. Ini salah satu indikator dari firqah. Indikator dari firqah, termasuk ahli bid'ah. Jadi mengambil hadis, mengambil ayat itu yang sesuai dengan kemauannya, yang memperkuat keyakinannya. Meskipun hadis atau pijakan yang diambil itu dhaif, bahkan maudhu, yang tidak bisa dijadikan dasar. Na'udzubillah min dzalik. Fa ma'na qawlihi lan tajtami ummati 'ala dhalalah, maksudnya la yajtami ulama ummati 'ala dhalalah. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, itu maksudnya adalah para ulama umatku, ulama-ulamanya umatku itu tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ini adalah takwil penjelasan dari Imam Asy-Syatibi terhadap hadis yang masyhur ini. Maksudnya Imam Asy-Syatibi itu menjelaskan yang dimaksud al-ummah dalam hadis ini bukan semua orang Islam, itu bukan. Kalau menurut Imam Asy-Syatibi, bukan semua orang Islam secara jumlah, itu bukan. Tapi khusus jamaahnya ulama yang menjadi wakilnya umat dalam ilmu dan hujjah. Maka ijma mereka, ijma para ulama adalah standar dari kebenaran. Barang siapa yang menentang ijma'nya ulama itu, berarti dia menentang al-jamaah, hukumnya keluar dari jamaah jika matinya mati jahiliyah. Wa mimman qala bihadza Abdullah ibn Mubarak wa Ishaq ibn Rahwaih wa jama'atu minas salaf wa huwa ra'yul usulin. Dan di antara orang yang berpendapat demikian, artinya kesepakatan ulama ini adalah menjadi salah satu barometer sebuah kebenaran. Kalau diikuti maka termasuk jamaah, kalau tidak diikuti berarti keluar dari jamaah. Ini bukan hanya pendapatnya dari Imam Asy-Syatibi, tapi juga pendapatnya dari Abdullah ibn Mubarak, tokohnya ulama di zaman tabi'in, juga Ishaq bin Rahwaih, dan sekelompok ulama dari golongan salaf. Itu semua seperti itu. Bahkan pendapat ini juga merupakan pendapat dari ulama-ulama usuluddin. Apa usuluddin itu? Ulama yang menjadi pondasi dari agama, ulama akidah, ulamanya akidah. Jadi Imam Asy-Syatibi ini menegaskan bahwa pandangan ini bukan punya saya saja, tapi yang punya pandangan seperti ini dianut pula oleh tokoh ulama terbesar, yaitu pada saatnya zaman tabi'in, yaitu Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahwaih. Jadi pendapat ini memiliki akar yang kuat, dari ulama-ulama salaf, termasuk ulama-ulama usulin, yaitu ulama-ulama yang ulama-ulama akidah, pandangan juga demikian. Faqila li Abdullah bin Mubarak min al-jamaah alladzina yanbaghi ay yuqadata bihim Abu Bakar wa Umar. Faqala Abu Bakar wa Umar. Lalu ada yang tanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang makna jamaah itu. Jamaah itu siapa? Jamaah itu orang-orang yang wajib dijadikan teladan itu siapa? Alladzina yanbaghi ay yuqadata bihim. Apakah jamaah yang bisa dijadikan teladan adalah Abu Bakar dan Umar? Ada yang tanya seperti itu kepada Abdullah bin Mubarak. Kemudian beliau menjawab, ya, Abu Bakar dan Umar. Ini adalah apa ini? Tegasnya seorang Abdullah bin Mubarak ketika membahas tentang makna jamaah. Jamaah yang diikuti siapa itu? Ya Umar dan Abu Bakar. Al-jamaah adalah jamaah ulama panutan itu siapa? Abdullah bin Mubarak menjawabnya Umar dan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Mubarak menjelaskan Abu Bakar dan Umar sebagai jamaah pertama yang diikuti setelah Rasulullah SAW meninggal. Itu karena Umar dan Abu Bakar ini menjadi pertama kali dua tokoh khalifah pertama kali yang menegakkan agama dan sunnah Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW wafat. Maka al-jamaah itu dimulai dari awalnya itu dari Abu Bakar dan Umar dan diteruskan oleh ulama-ulama yang mewarisi ilmu mereka. Makanya setelah itu Abdullah bin Mubarak menjelaskan ini. Terusannya ini, falam yazal yahsibu hatta intaha ila Muhammad bin Sabit wal Husain bin Waqid. Kemudian beliau Abdullah bin Mubarak terus-menerus menyebut nama ulama setelah Abu Bakar, Umar, dibacakan terus ulama-ulama urutannya sampai kepada Muhammad bin Sabit dan Husain bin Waqid.
Artinya beliau menyebut rantai ulama jamaah dari masa ke masa. Ini menunjukkan kesinambungan manhaj al-jamaah yang diikuti ulama-ulama itu. Maka jamaah bukanlah sebuah kelompok, tapi mata rantai keilmuannya itu terus hidup dan terus ada. Faqilah haula imatu famanil ahya. Kemudian ketika Abdullah bin Mubarak mengatakan Muhammad bin Sabit dan Al-Husain bin Waqid, mereka bertanya lagi, loh, itu kan mereka semua sudah mati. Yang masih hidup ini loh, siapa yang wajib kita ikuti? Lalu faqala, berkata siapa Abdullah bin Mubarak, Abu Hamzah As-Sukari. Lalu dikatakan padanya, ya Abu Hamzah As-Sukari. Sedangkan Abu Hamzah As-Sukari ini adalah ulama yang hidup sezaman dengan Abdullah bin Mubarak. Ini menerangkan apa Ibnu Sa'di, Imam Asy-Syatibi menerangkan bahwa jamaahnya ulama ini akan selalu, itu berarti urusan-urusan murni, urusan-urusan khusus bagi para penguasa, yaitu perkara besar yang tidak ada nasnya, nas tegasnya itu nggak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti ketika muncul masalah seperti ini, semacam ini, maka para penguasa, para amir, umarok itu tidak akan bertindak sendirian, tapi mengumpulkan para ulama, diajak bermusyawarah dan mencari kebenaran bersama. Setelah bertemu kebenarannya, fajama'u lahu ahlal ilmi fama ajma' ra'yuhum alaihi fahuwal haqqa. Lalu setelah ahli ilmu dikumpulkan, para ulama dikumpulkan, dan mereka menyepakati suatu hal, fama ajma'u ra'yuhum alaihi fahuwal haqqa. Maka apa yang mereka sepakati, itulah yang dikatakan al-haqqa, kebenaran. Ini berarti menunjukkan bahwa praktek nyata jamaahnya ulama di masa awal-awal Islam, bahwa kebenaran itu bukan bersumber dari keputusan individu atau penguasa, melainkan ijma' dari para ulama. Makanya ada kalimat fama ajma' ra'yuhum alaihi fawal haqqa. Ini kan setiap kesepakatan ulama atau satu hukum syar'i yang disepakati oleh ulama itu adalah kebenaran yang tidak akan mungkin salah. Wan Ishaq ibnu Rahwayh nahwu ma qala Ibnu Mubarak, dan diriwayatkan pula dari Ishaq bin Rahwayh pendapatnya serupa dengan ucapannya Ibnu Mubarak. Dengan begitu berarti al-jamaah, jamaatul ulama, ulama mujtahid itu adalah institusi keilmuan dan manhaj salaf atau Islam itu sendiri. Tempat umat kembali ketika muncul perbedaan dan fitnah, maka kembalinya kepada ulama. Fa'ala hadzal qawli la madkhal fi su'ali liman laisa bi'alimin mujtahid. Maka berdasarkan pendapat ini yakni bahwa al-jama' itu jamannya para ulama, tidak termasuk dalam pembahasan ini orang yang bukan ulama mujtahid. Jadi kalau orang itu tidak punya kapasitas sebagai ulama mujtahid, bahkan orang biasa, berarti dia bukanlah dikatakan al-jamaah yang diikuti. Itu tidak. Berarti pembahasan tentang yang termasuk jamaah itu hanya mencakup khusus ulama mujtahid saja, yakni orang yang punya kapasitas istinbat hukum dan nas syar'i, sehingga orang awam itu tidak bisa dianggap jamaah. Artinya kalau dia punya pendapat sendiri keluar dari imam mujtahid, berarti dia bukan dikatakan jamaah. Li'annahu dakhilun fi ahli taqlid. Jadi kalau orang awam itu tidak dianggap memiliki pendapat sendiri dalam agama, karena dia termasuk dari kalangan ahli taklid. Artinya kalau umat biasa, orang awam itu cuman boleh taklid tok, mengikuti, bukan dari pengambil hukum, dari mengikuti. Orang awam bukan bagian dari jamaahnya ulama, tapi pengikut dari ulama. Mereka itu dikatakan jamaah ketika mengikuti ulama, dan keluar dari jamaah ketika berseberangan dengan ulama. Faman amila minhum bima yukhalifuhum fahuwa sahibul mitatil jahiliyah. Maka siapapun di antara mereka, itu orang awam, yang beramal menyelisih para imam mujtahid,
maka dia adalah orang yang mati dengan keadaan mati jahiliyah. Orang awam yang menolak kepemimpinan ilmu dan manhajnya ulama, meninggalkan jalan mereka, maka ketika ia mati, dia matinya mati jahiliyah. Wala yadkhulu aidan ahadun minal mubtadi'in, dan tidak termasuk pula ke dalam jamaah, masuk dalam lingkup al-jamaah, siapapun, seorang pun dari kalangan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu tidak ada yang masuk dalam al-jamaah. Li'annal alima awalan la yabtadi', karena sesungguhnya seorang alim, awalan alim, seorang ulama yang sejati itu tidak akan pernah berbuat bid'ah. Kalau orang itu benar-benar ulama yang mujtahid, itu tidak mungkin berbuat bid'ah. Berarti pelaku bid'ah itu bukan bagian dari al-jamaah. Ulama-ulamanya ahli bid'ah itu juga bukan masuk dalam kategori al-jamaah. Wa innama yabtadi'u man ad'a li nafsihi ilma wa laysa kadzalik. Karena adapun perbuatan, wa innama yabtadi'u man ad'a li nafsihi ilma wa laysa kadzalik. Adapun yang berbuat bid'ah adalah orang yang mengaku dirinya alim, padahal bukan demikian. Pelaku bid'ah itu biasa merasa pol sendiri, merasa paling pintar, padahal sebenarnya bukan pintar. Makanya jangan kaget ketika ada orang yang tiba-tiba pintar, tiba-tiba bisa seolah-olah menjadi pintar. Itu kebanyakan dari pelaku bid'ah. Ciri ulama sejati itu tidak akan berbuat bid'ah, karena ilmu yang benar itu mencegah dirinya dari penyimpangan. Sedangkan ahli bid'ah itu hanyalah orang yang mengaku berilmu, namun sebenarnya dia menyimpang dari jalan salaf. Wali anal bid'ah qad akhrajathu annamati may yu'tatu bi aqwalihi. Dan karena bid'ahnya itu sendiri itu sebenarnya telah mengeluarkan pelakunya dari golongan ulama-ulama mujtahid, golongan orang yang diakui pendapatnya. Ahli bid'ah itu tidak lagi diakui meskipun dia seorang ulama, tapi pelaku bid'ah tidak lagi diakui sebagai ahlul haq. Artinya pendapatnya tidak diperhitungkan. Ijma'nya, penetapan hukumnya juga tidak diambil. Wa hadza bina'u 'alal qawli bi anal mubtadi' la yu'tadu bihi fil ijma'. Dalam hal ini berdasarkan kaidah bahwa ahli bid'ah itu tidak diakui dalam ijma'nya. Wa in qila bil i'tidati bihi fa fi ghairil masail allati bada'a fiha. Kalaupun ada yang mengatakan mereka diakui dalam perkara yang lain, itu hanya berlaku selama bukan dalam hal yang mereka ada bid'ah padanya. Artinya jika dia menentukan hukum atau syar'i, tapi tidak ada embel-embel bid'ahnya, itu bisa diambil. Kalau tidak ada bid'ahnya bisa diambil. Tapi kalau ada bid'ahnya, itu tidak bisa diambil. Li'annahum fi nafsil bid'ah mukhalifuna lil ijma', karena dalam urusan bid'ah itu mereka telah menyelisihi ijma'. Fa'ala kullu taqdirin la yadkhuluna fi sawadil a'dham ra'san. Maka dalam keadaan apapun ahli bid'ah itu tidak termasuk dalam kategori sawadul a'dham, golongan umat Islam yang besar. Ini Imam Shatibi di kelompok yang kedua, pendapat yang kedua ini menolak klaim kelompok-kelompok bid'ah yang menisbatkan diri pada al-jamaah, walaupun mereka banyak, walaupun mereka sangat banyak, tapi meskipun banyak bukan masuk dalam sawadul a'dham. Wasalis, kelompok yang ketiga, ini al-jama'ah hiya sahabah alal khusus. Pendapat yang ketiga bahwa al-jamaah adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, karena mereka lah yang menegakkan tiang-tiang agama ini. Fa'innahum alladzina aqamu imadatin, karena para sahabat itu adalah orang-orang yang
menegakkan tiang agama. Wa arsau autadahu, dan merekalah orang-orang yang menancapkan pasak-pasak agama. Wahum alladzina la yajtami'una ala dhalalatin aslan. Dan para sahabat adalah orang-orang yang tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan sedikit pun. Jadi para sahabat itu menegakkan seluruh pondasi Islam. Mereka yang menegakkan sholat, jihad, syariat, apalagi pemerintahan Islam, menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke ujung dunia. Mereka lah menancapkan pasak-pasaknya agama, artinya meneguhkan agama agar agama itu tidak terguncang oleh fitnah dan penyimpangan. Wa qad yumkinu fi man siwahum dzalik ala tara qawlahu alaihi salatu wassalam la taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Adapun selain mereka, selain para sahabat, itu masih dimungkinkan bersepakat di atas kesesatan. Tapi para sahabat tidak mungkin. Tidakkah engkau melihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kiamat itu tidak akan mungkin terjadi kecuali di atas seburuk-buruknya manusia. Ini Imam Asy-Syatibi menukil sabda dari Rasulullah ini. Faqad ukhbira alaihi salatu wasallam annahu minal asmanan yajtami'una fiha ala dalalatin wa kufr. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa akan datang masa-masa di mana manusia itu berkumpul di atas kesesatan dan kekufuran. Nanti akan ada zaman di mana manusia ini berkumpul di atas kesesatan dan kekufuran. Para ulama pun meyakini dan pasti ada. Dan sekarang pun juga sudah terjadi. Teman-teman kita di dalam Islam Jamaah ini sebenarnya sudah tahu pondasi Islam Jamaah itu runtuh, nggak ada dasarnya sama sekali. Ibarat bangunan itu pondasinya itu tidak ada atau tidak kuat. Sebenarnya sudah tahu. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi. Nanti di akhir zaman, di suatu masa akan ada orang itu sepakat di dalam kesesatan, dinasihati nggak gelem. Wa mimman qala bi hadzal qaul Umar bin Abdul Aziz Farwiya Ibnu Wahb an Malik qala, dan di antara orang-orang yang berpendapat demikian adalah Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Imam Malik, beliau berkata, kana Umar bin Abdul Aziz yaqulu sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'dihi al-akhdhu biha tasdiqu li kitabillah wa istikmalun li ta'atillah wa quwwatun ala dinillah. Umar bin Abdul Aziz kata Imam Malik menceritakan tentang kebiasaannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu biasa berkata bahwa sunnah Rasulullah, sering berkata sunnah Rasulullah, dan sunnahnya para pemimpin setelah beliau, setelah Rasulullah, itu berpegang teguh kepada kitab Allah, membenarkan kitab Allah, memegang teguh, berpondasi kepada kitab Allah, dan penyempurna bagi ketaatan kepada Allah, sebagai penyempurna ketaatan kepada Allah dan kekuatan bagi agama Allah. Laisa li ahadin tabtiluha wala ta'yiruha wala natru fi makhalafaha. Tidak ada seorang pun yang boleh mengubahnya atau menggantinya, dan tidak ada boleh seorang pun yang mempertanyakan sesuatu yang bertentangan dengan dia. Man ihtada biha muhtadin wa man istansara biha mansurun wa man khalafaha tab'a ghaira sabilil mu'minin walahu Allahu ma tawalla waslahu jahannam wasa'at masyira. Siapapun yang mendapat petunjuk dengan sunnah itu, dialah adalah orang yang benar. Siapa yang mencari pertolongan dengan sunnah itu, maka dia akan ditolong. Dan siapapun yang menentang
ia pasti mengikuti jalan-jalan selain jalannya kaum muslimin. Maka Allah akan membiarkan dia dalam kesesatan dan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Faqala Malikun fa'jabani asmu Umar ala dzalik. Imam Malik berkata, saya sangat kagum sekali dengan keteguhan dari Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin. Ketika memimpin, Umar bin Abdul Aziz itu mengikuti jejaknya para sahabat, para khalifah-khalifah setelah Nabi, berarti para sahabat itu yang jadi acuannya. Orang yang menentang sahabat berarti dia bukan mengikuti jalannya orang-orang iman. Orang yang menelisik, artinya mencari tahu tentang, banyak bertanya tentang sahabat atau tidak mengakui hukum-hukum sahabat, sunnah-sunnah sahabat, berarti dia bukan orang iman. Itu disampaikan betul oleh Umar bin Abdul Aziz. فعلى هذا القول لفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. Kemudian Imam Syatibi menambahkan, berdasarkan pendapat ini maka lafaz al-jamaah itu selaras dengan riwayat lain dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Faka'annahu raji'un ila ma qalu wa ma sannuhu wa ma jatahadu fihi hujjatun alal itlaq. Artinya makna al-jamaah itu kembali kepada apa yang mereka para sahabat katakan, kembali pada apa yang mereka para sahabat tetapkan, dan kembali kepada apa yang mereka ijtihadkan. Semuanya merupakan hujjah yang mutlak dalam agama. Fihi hujjatun alal itlaq. Wa syahadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum bidzalik, khususan fi qawlihi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin washbahi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberi kesaksian atas kebenaran mereka para sahabat, terutama dalam sabdanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin setelahku. Berarti para sahabat ini. Au li'annahum al-mutalaqquna lil kalamin nubuwah al-muhtaduna lisyari'atillah. Atau dikatakan demikian karena mereka adalah orang-orang yang menerima langsung sabda kenabian dan terbimbing oleh syariat. Fafahimu amrodinilah bitalaki min nabihi musyafaha ala ilmin wa basyiratin bimawatinish tashri' wa qira'inil ahwal bi khilafin ghairihim. Mereka memahami urusan agama dengan penerimaan musyafahah dan penerimaan langsung dari Nabi secara langsung dan penuh kesadaran. Mereka tahu tentang hukum-hukumnya, tentang menerima hukum itu sesuai dengan keadaannya, dengan konteks hukumnya. Mereka mengalami langsung, berbeda dengan generasi setelah mereka. Fa inna fihi masanuhu min ghairi nadrin fihi li ahli al-ijtihad majalan lin nadri raddan wa qubulan. Karena dalam perkara yang mereka tetapkan tanpa perbedaan pendapat, para mujtahid sesudah mereka itu hanya boleh ada ruang untuk nadhor. Nadhor itu ruang untuk ijtihad, majal, ada ruang untuk ijtihad, baik dengan menerima atau menolak. Itu dalam cabang furu' maksudnya. Cabang furu' boleh menerima pendapatnya si sahabat ini atau boleh menolak. Kalau cabang furu', fa'alul bid'ah ghairu dakhilin fil jama'ati qat'an ala hadzal qaul. Namun ahli bid'ah sama sekali tidak termasuk dalam jamaah berdasarkan pendapat ini. Ini Umar bin Abdul Aziz itu sebagai teladan dari al-jamaah. Makanya Imam Syatibi menampilkan perkataan khalifah dari Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh nyata penerus dari jalannya para sahabat. Karena yang diikuti oleh Umar bin Abdul Aziz adalah
perkataan, perbuatan, amaliyahnya para sahabat. Sedangkan yang ketiga ini, maksudnya yang ketiga ini adalah jamaahnya para sahabat. Sedangkan ahli bid'ah itu tidak termasuk dari al-jamaah. Ahli bid'ah, fa ahlul bid'ah ghairu dakhilina fil jama'ati qata'an. Insyaallah demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut untuk besok. Ini baru tiga pendapat tentang mana al-jamaah. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas yang bagian 4 dan 5. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.